Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Dinaulidina dari kelas Ekonomi Syariah C semester 1 dengan NIM 401240227. Dalam video kali ini, saya akan mewawancarai salah satu UMKM, yaitu produktivitas tempe yang berada di Desa Pintu, Kota Ponorogo. Yuk kita simak videonya sampai habis. Ini saya sudah bersama dengan Ibu Siti Khotimah. Oke. Langsung saja saya akan mewawancarai Ibu terkait produksi tempe. Apa alasan Ibu memilih UMKM ini? Ya, pertama saya ya sudah bisa bikin itu, Mbak. Kedua, ya lumayanlah kerja di rumah sambil sebagai rumah tangga, ya itu seperti ya mendidik anak-anak di rumah. Mulai dari tahun berapa Bu memproduksi tempe? Tahun 2009. 2009. Kalau modal pertamanya itu berapa? Saya dulu pertama itu setiap hari merebus 4 kilo pertama kali. Terus ya belinya itu 1 karung 50 kilo. Kira-kira modalnya sekitar 350. 350. Iya, ya 350. Bahan baku yang digunakan itu meliputi apa saja? Kedelai, terus tepung beras, lagi tempe, laginya itu. Terus bungkusnya kertas sama daun pisang, juga pelepahnya itu tali. Jadi semua bahan bakunya halal ya? Iya. Apa ada pengujian kualitas produk sebelum dipasarkan? Iya, itu kalau mau dijual ya dilihat itu sudah jadi apa belum gitu aja dibuka. Kayak dicek gitu ya Bu? Iya. Kalau berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi tempe tersebut? 3 hari jadi, Mbak. Tapi pertama dulu direbus, terus dipecah-pecah nih, Dipisahkan dipisah dari ya. kulitnya. Belum nanti gula. Terus direndam 1 malam. Pagi dibersihkan kulitnya itu, terus disiram, terus dikukus lagi. Setelah dikukus kan matang, didiamkan supaya dingin, terus dikasih ragi, Mbak, terus dibungkusin. Itu jadinya 3 hari kemudian. Berarti 4 hari pas ya. Berarti tahapnya bertahap ya Bu, nggak langsung jadi. Iya. Kemudian apakah produksi ini menghasilkan limbah? Limbahnya berguna, Mbak, untuk makan, untuk minuman kambing, sapi. Berarti itu ya bermanfaat untuk ternaknya. Iya. Kemudian karyawan yang dimiliki ada berapa? Cuma saudara sendiri, keluarga sendiri. Jadi terus pembagian mengatur gaji karyawannya itu seperti apa? Ya lihat seberapa bikinnya, Mbak. Jadi tergantung produksi tempenya itu berapa, terus Iya. target pasarnya itu mulai dari siapa saja Bu? Dari itu warung-warung terdekat, terus obrok di rumah, penjual sayur. Tapi di rumah itu ada stok tempe atau selalu habis? Ya ada sedikit gitu, tapi kadang yang nggak ada gitu, nggak pasti ada, pasti habis gitu loh, Mbak. Pasti habis nggak bisa gitu, pasti habis. Berarti tidak pernah kayak Tidak pernah. bisa banyak gitu Nggak pernah habis. Iya. Alhamdulillah ya Bu. Iya. Untuk goreng sendiri kadang itu nggak punya.
Oke. Baik, terima kasih atas informasi yang Ibu sampaikan. Setelah ini saya akan melihat proses pembuatan tempenya, apakah boleh, Bu? Boleh. Ya, terima kasih ya, Bu. Ya, sama-sama. Tahap yang pertama yaitu pisahkan kedelai dari kulitnya menggunakan mesin penggiling. Tahap yang kedua yaitu setelah kedelai dipisahkan dari kulitnya, cuci menggunakan air bersih sekitar 2-3 kali mencuci supaya higienis. Tahap ketiga yaitu isi air ke dalam panci dan rebus kedelai sampai mendidih dengan api yang kecil. Jika sudah mendidih, pindahkan kedelai ke dalam wadah. Tahap yang keempat yaitu cuci bersih, lalu belah kedelai dan buang kulitnya, dan kemudian kita rendam semalaman. Setelah itu, cuci lagi kedelai hingga bersih. Kemudian rebus lagi selama 45 menit dengan api yang kecil. Jika sudah matang, tiriskan kedelai hingga dingin. Tahap yang keenam yaitu pastikan kedelai hingga benar-benar dingin. Kemudian setelah itu, masukkan tepung beras dan ragi. Untuk takaran raginya 2-3 sendok teh ragi. Kemudian setelah itu campurkan tepung beras dan ragi, aduk hingga merata. Kemudian tahap yang terakhir yaitu pengemasan menggunakan daun pisang dan kertas. Pengemasan dilakukan sesuai takaran. Tempenya dibungkus secara rapi, kemudian diikat menggunakan pelepah pisang. Kemas tempe hingga habis semua, kemudian tunggu hingga 2 hari dan tempe siap untuk didistribusikan. Jadi komentar yang dapat saya sampaikan terkait produktivitas tempe ini yaitu sudah memenuhi etika bisnis Islam. Contohnya pemilihan bahan baku yang halal dan thayyib pada kedelai. Kemudian yang kedua yaitu proses produksi yang transparan dan jujur, mulai dari perendaman, perebusan, pengupasan, dan fermentasi. Kemudian selanjutnya pengelolaan limbah yang bertanggung jawab. Limbah produksi seperti air rendaman kedelai dan ampas dikelola sebagai contohnya pakan ternak atau bahan kompos. Selanjutnya, pengemasan dan pemasaran yang amanah. Setelah tempe siap, produk dikemas menggunakan bahan yang ramah lingkungan, informasi yang jujur dan transparan,